tak lihat dari mobil itu banyak kerumunan orang. Yang anehnya kerumunan orang itu pada bawa oncor, mayoritas pada bawa oncor, kurang lebih jumlahnya 30-50 orang. Mereka itu posisinya membelakangi mobil. Jadi ada yang membelakangi mobil, ada yang cuman kelihatan dari samping aja, tapi mukanya nggak ada yang kelihatan. Semuanya gelap. Di daerah perkebunan itu ada satu sosok itu dia bawa obor atau oncor, itu dia sambil melambai-lambai ke arahku. Nah, dia waktu melambai-lambai ke arah saya itu, saya kan juga keinget nih ceritanya sama istri saya. Ini mesti Kromoleo-nya ini. Oh, gue pernah itu yang anak hilang di komplek gue yang gue nyari-nyariin tuh semua. Ya gitu, ternyata diculik sama sekte yang ada di sana pada ratusan tahun lalu akhirnya. Seru banget kita semua satu kampung, satu kompleks sih, nyari anak ini gitu kan. Tetangga lu diculik sekte apaan? Setiap daerah punya ceritanya, ada cerita rakyat sampai ke cerita horor. Nah, di salah satu kaki Gunung Merapi ada kisah tentang Kromoleo. Jadi Kromoleo itu adalah hantu yang suka iring-iringan tapi dia bawa keranda. Nah, ketika malam hari dilihat, biasanya ada ucapan kayak Moleo, Moleo, Moleo. Nah, hari ini gue kedatangan seorang yang katanya dia pernah ngeliat hantu Kromoleo. Halo Mas Leo. Ya Mas. Nama panjangnya Kromoleo? Bukan. Kok bisa pas gini ya? Ini nggak settingan ya? Iya, iya. Bukan. Jadi katanya pas malam satu suro ngeliat hantu Kromoleo. Iya, lihat secara langsung. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya itu mukanya yang jelas itu hitam. Nggak kelihatan jelas banget gitu ya. Terus waktu itu kebetulan saya apesnya, saya ketemu sama dia itu, dia ngebelakangi saya. Jadi cuman lihat punggungnya aja, tapi ada sebagian juga kan yang cuman dari samping. Nah, bawa keranda itu? Dia menghadap keranda. Mas Leo ini kan tinggal di kaki Gunung Merapi ya? Ya. Nah, kalau di kaki Gunung Merapi memang kisah Kromoleo itu kisah yang sering diperbincangkan gitu? Kalau di daerah saya memang sering banget ya diperbincangkan ya, apalagi yang ketemu di beberapa daerah itu masih sering banget ketemu. Banyak yang ketemu pernah? Sering, sebanyak yang sering ketemu. Karena kalau kayak saya di Jakarta gitu kan mungkin kisah cerita rakyatnya gitu ya, atau kisah horornya itu kayak hantu-hantu yang ada lah di tempatnya masing-masing gitu. Ternyata kalau di kaki Gunung Merapi itu Kromoleo ya? Iya, familiarnya itu. Oke, ditahan dulu ceritanya. Gimana kisah dari Mas Leo yang datang jauh-jauh dari Salatiga? Langsung aja kita mulai Om Mamat season 5. Urip, iku, urip. Ya, Mas Leo boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana, Mas? Ya, jadi di tahun 2018, saya kan udah masuk kuliah di Universitas Islam Salatiga ya. Itu kebetulan bareng sama cewek orang Magelang yang kebetulan sekarang juga jadi istri saya sendiri. Wow. Gitu. Kami satu jurusan, kemudian di beberapa kelas kita juga sering bareng. Di situ di tahun 2020, tepatnya di semester 4, saya udah makin deket sama cewek itu, atau sekarang jadi istri saya ya. Istri saya namanya Nur Hafizah. Dia ya buat saya tertarik banget lah, jadi nih waktu masih muda ya bucin-bucinnya gitu. Kenapa kok suka banget sama dia gitu? Ya gimana ya Mas ya, namanya jatuh cinta gitu kan, nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Terus di tahun 2020, tepatnya semester 4 itu tadi, saya semakin dekat sampai di akhirnya kita bisa bareng di
PPL, tugas kuliah. Jadi di konsentrasinya beberapa anak kan beda, ada kalau dia itu di pendidikan, kalau saya di organisasi dan industri. Jadi dia PPL di suatu yayasan, kalau saya di suatu perusahaan. Nah, ini perusahaan sama yayasan ini beda tempat. Kalau saya di daerah Pabelan, kalau si Nurnya ini di daerah Gerabak Magelang. Terus di waktu itu tepatnya itu tahun 2021 pas masih COVID, hampir mau new era itu, saya itu PPL-nya bareng tapi penempatannya lebih cepat dia, selisih 1 minggu. Dia di sana 1 minggu lebih awal sudah mulai kegiatan, sudah interaksi dengan warga sekitar, dengan yayasan. Kalau saya masih di rumah, soalnya kan di tempat saya kan F&D ya, perusahaannya, jadi semuanya harus terkontrol, memang harus sehat karyawannya maupun yang magang di situ. Tuh. Terus di hari malam minggu, tepatnya malam minggu itu dia mengeluhkan badannya itu sakit. Badannya sakit. Sebenarnya hari-hari berikutnya juga udah mengeluhkan, tapi belum separah malam minggu itu, di hari Sabtu itu. Dia mengeluhkan sakit, misalnya panas, kemudian mual, habis itu badannya kayak meriang gitu. Saya waktu itu juga kepikiran, namanya baru jatuh cinta gitu kan ya. Gimana caranya buat nyusul, gimana caranya buat setidaknya hadir di saat dia membutuhkan gitu kan. Akhirnya saya kesana, memutuskan kesana itu jam 7 habis sisa. Berapa jauh jaraknya? Kurang lebih 1 jam. Sampai akhirnya saya ke sana karena kendaraan itu baru dipakai sama keluarga, mobil baru dipakai sama keluarga, akhirnya saya coba untuk rental di tetangga saya. Sampai ngerental? Iya. Oke. Ya gimana namanya, panik ya Mas ya. Tahu kalau semisalnya sing baru orang disuka kok sakit gitu kan, sampai beberapa hari menerima keluhan. Akhirnya saya ke sana, saya pakai Google Map, meskipun saya juga udah tahu jalannya, teman saya juga udah tahu jalannya, tapi karena sekali lagi itu malam hari, kemudian jalannya banyak yang bercabang kan, takutnya nanti kalau salah belok gitu sih. Teman saya yang nyetir, terus saya yang buka Google Map dari Salatiga sampai ke Pasar Gerabak itu, biar gak kesasar intinya. Di perjalanan itu dari Salatiga ke Kopeng kita lancar karena lewat jalan utama, jalan besar. Kemudian dari Kopeng itu mau masuk ke daerah Gerabak, itu kita lewat daerah yang namanya Pager Gunung. Jadi Pager Gunung itu isinya jalan yang masih asri banget, kayak penerangan masih kurang, jalannya banyak yang rusak, banyak kelokannya, banyak ngelewatin gunungnya di lembah-lembah. Semisal kiri gunung ya berarti di kanannya masih jurang, juga masih ada. Singkat ceritanya, setengah jam perjalanan melalui jalan tersebut, kanan kirinya cuman kelihatan kebun kolbis, kebun sawi, sayur-sayuran gitu ya. Di situ tak lihat dari mobil itu banyak kerumunan orang. Yang anehnya kerumunan orang itu pada bawa oncor, mayoritas pada bawa oncor, kurang lebih jumlahnya 30-50 orang. Oncor tuh obor? Obor yang pakai bambu itu kan. Tapi penerangannya itu, obornya itu nggak terlalu terang, cuman kayak redup-redup gitu aja. Mendekat saya ke situ karena jalannya cuma satu itu kan. Pikirnya saya itu karena mungkin baru COVID ya, jadi mungkin dihadang, mungkin ditanyain atau gimana. Mereka itu posisinya membelakangi mobil. Jadi ada yang membelakangi mobil, ada yang cuman kelihatan dari samping aja, tapi mukanya nggak ada yang kelihatan. Semuanya gelap. Bajunya itu cuman kayak pakai baju koko sama baju Jawa, tapi yang lusuh banget, kayak bekas kayak tanah, terus bekas kayak habis sobek-sobek gitu loh. Banyak, sekitar 30-50 orang. Itu mengelilingi mobil, ada yang di samping kanan, ada yang samping kiri, ada yang di depan mobil juga. Yang di depan mobil cuma sedikit, kurang lebih 2 atau 3 orang.
Terus karena kita orang lewat ya situ ya, saya merasa bukan orang asli situ, pikiran saya masih positif. Baru mau panen sayur, karena situ kan cuman kebun sayur, jadi ini mungkin baru panen sayur. Saya suruh teman saya untuk berhenti dulu. Misi Pak, sambil tanya, misi Pak, di sini baru panen apa? Gak ada yang jawab. Diem semua, gak ada yang menjawab. Terus tak lihat lagi dengan jelas ke sebagian kiri saya itu, yang saya tanyain bapak itu, di ujung itu di atas kebun kok ada makam, dan makamnya tersebut di situ ada kerenda atau tempat untuk yang buat bawa mayat itu ya, itu kayak terbuat dari kayu lah, kayak kerenda udah lama gitu loh. Jadi di kebun sayur, kemudian di atas itu kayak ada kuburannya, pohon besar, terus di bawah pohon itu yang di pinggir kelihatan jelas itu ada kerenda. Mereka pada menghadap kerenda itu, sing bagian sini. Kalau yang bagian samping kanan mobil, membelakangi mobil. Pikiran sudah mulai nggak enak, tapi masih coba untuk berpikir positif karena aku belum tahu itu apa. Teman saya juga nggak tahu itu apa, itu yang dikira itu cuma orang, tapi kenapa kok waktu dipikir orang, kenapa kok nggak ada mobil yang di situ? Kenapa penerangannya nggak pakai senter? Biasanya kan kalau panen sayur biasanya ada mobil, ada keranjang sayur, mereka petani pada bawa senter, kan zaman sekarang udah pakai senter minimal atau ada flash HP gitu kan. Mereka pada bawa obor. Jadi nggak ada siapa-siapa selain orang-orang itu doang? Nggak ada, cuman aku, temenku, sama orang-orang yang ngelilingin. Mukanya ngeliat ya? Gelap banget. Padahal oncar itu di depan mereka gini, tapi nggak kelihatan, gelap. Akhirnya aku sama temanku mutusin, ternyata orang yang di depan mobil itu entah minggir entah hilang, tapi udah nggak ada. 2 atau 3 orang itu. Aku sama temanku mikir, ya udah kita uluk salam, permisi, kita numpang lewat. Terus kita jalan langsung. Setelah kurang lebih 20 menitan, saya sampai di kontrakan cewek yang saya deketin itu, yang sekarang jadi istri saya. Di sana kan kontrakannya kan bareng nih, ada cewek cowok. Tapi yang cewek di kamar masing-masing, yang cowok di belakang musola. Jadi kayak ngontrak suatu rumah, di rumah itu banyak kamarnya gitu. Sampai sana karena memang baru banyak kegiatan kan, jadi yang di situ cuman ada beberapa, salah satunya si Nur ini, si istri saya itu. Akhirnya si Nur ini sama temannya satu, sama rekan saya tak bawa ke puskesmas untuk cek kesehatan. Ternyata cuman masuk angin sama mah. Akhirnya sama puskesmas dikasih obat. Nah, waktu nunggu obat itu, aku cerita sama istriku, atau si cewek yang baru deketin itu, Mas. Aku tadi di jalan, yang biasanya sering aku lewatin dulu itu, kok tadi dihadang. Apa memang di sini baru ada pembatasan untuk orang lewat, atau enggak? Dia tanya, enggak ada. Kenapa malam-malam dihadang di sini ya? Kalau jam segitu belum dihadang. Kalau dihadang kan biasanya jam 10, jam 11 gitu. Kalau itu kan masih belum sampai jamnya. Kenapa kok dihadang? Orangnya kayak gimana? Orangnya pakai oncor, terus habis itu mukanya nggak kelihatan, bajunya kayak baju koko sama baju Jawa tapi yang udah lusuh. Itu aku ceritain semua. Terus si cewek itu bilang, loh, itu Kromoleo. Nah, Kromoleo itu apa? Aku kan nggak tahu. Sampai saat itu kan masih belum tahu ya Kromoleo itu apa. Terus dijelasin kalau Kromoleo itu makhluk gaib. Jadi kayak hantu. Kalau misalnya ketemu kayak Kromoleo itu, kepercayaan orang di sana, dia nanti akan apes. Atau di desa itu akan ada yang meninggal. Iya, salah satunya juga bisa. Jadi dia cerita kalau misalnya itu tuh namanya Kromoleo, sesuai dengan saya sebutkan ciri-cirinya tadi. Kemudian dia jelasin nanti bakalan bisa jadi apes. Jadi orang-orang yang ketemu sama Kromoleo itu aslinya dia itu apes. Entah apes dalam ketemu di Kromoleonya itu, atau entah besoknya tentang kesehatan, atau entah bisa sampai meninggal. Gitu.
istri juga cerita Mas, kalau semisalnya orang tuanya atau yang sekarang jadi mertua saya, ibunya itu pernah ketemu sama orang yang meninggal gara-gara kromoleo. Jadi ceritanya gini, tetangga dari mertua saya ini, dia kan sering satu kegiatan sama mertua saya, yaitu kalau misalnya habis subuhan tuh langsung bersih-bersih jalan makam. Kan di situ ada makamnya keluarga, ada makam umum, dan di situ kan ada jalan masuknya. Nah dia tuh sering bersih-bersih di situ bareng. Ada beberapa orang. Nah salah satunya itu yang tetangganya yang sudah meninggal itu. Ceritanya mertua saya ini ketemu sama rekannya itu yang sudah meninggal setelah 3 hari. Nah rekannya itu meninggal gara-gara ceritanya ini ketemu sama kromoleo. Jadi waktu orang tua saya nyapu habis subuh itu, dia kan sambil agak nunduk-nunduk dikit ya nyapunya ya, sambil bersih-bersih jalan itu. Dia itu ketemu sama si rekannya itu. Kenapa kok di sini? Kan masih sakit, harusnya di rumah aja. Tapi dia nggak jawab. Dia itu penampilannya cuman pakai baju kebaya Jawa kuno, lusuh, sambil bawa oncor. Muka dia katanya datar, ya nggak kayak kenapa-kenapa ya, tapi pucet lah, datar. Terus nggak dijawab, dia cuma jalan maju ke depan. Orang tua saya itu juga ya udah lanjut nyapu aja, yang dipikirkan juga tiap hari ketemu nih. Nah di situ habis beberapa langkah, habis itu dia nengok ke belakang, ternyata rekannya tadi yang dipanggil tadi udah nggak ada. Nah dia akhirnya keinget, ternyata orang yang dipanggil barusan itu tuh barusan udah nggak ada 3 hari yang kemarin. Baru ingat kalau udah meninggal? Iya, baru ingat kalau dia itu sudah meninggal. Nah meninggalnya itu dengar-dengar dari saudara sama tetangga, 3 bulan sebelum dia meninggal, dia itu ketemu sama kromoleo gitu. Jadi setelah 3 bulan itu dia sakit, terus sembuh lagi, sakit, sembuh lagi selama 3 bulan berturut-turut itu. Akhirnya dia meninggal, tapi kurang tahu ya meninggal memang karena kromoleo atau mungkin ada faktor yang lain. Tuh. Bisa jadi bukannya kita mengartikan setelah lihat kromoleo itu meninggal, tapi kebetulan aja. Kebetulan aja. Gak lama lihat kromoleo meninggal atau orang. Iya, gitu Mas. Terus gimana? Terus akhirnya kita pulang. Dari puskesmas itu kan udah dikasih obat nih ya, dikasih obat, diperiksa, cek dan lain-lain. Istri ternyata memang masuk angin, kecapean, sama dikasih obat penurun panas, sama karena dia kena mah, gitu, mah akut. Jadi ini dikasih obat dan lain-lain lah. Akhirnya kita kembali ke kontrakan. Kurang lebih belum ada jam 9-an tuh udah kembali ke kontrakan. Terus saya sama rekan saya, tetangga saya yang aku pinjam rentalnya itu, kita pulang ke Salatiga tapi nggak lewat jalur situ. Daripada kena apes lagi gitu kan. Kita lewat jalur utama, jalur Magelang Kopeng, tapi yang jalan besar gitu Mas. Setelah itu ngalamin apa? Setelah itu di malam itu kan aku malam minggu ya Mas ya. Terus di hari minggunya aku itu agak kurang enak badan, tapi sehat lagi. Di pagi hari agak masuk angin, tapi di malam hari ini sehat lagi. Sampai di hari Seninnya aku berangkat magang di perusahaan itu, FND. Itu aku cuma dapat setengah hari karena di jam 12 habis sholat duhur, badan itu menggigil, lemes, nggak bisa banyak gerak, pucet. Terus sama atasan suruh untuk istirahat sama kontrol karena kan itu waktu COVID ya. Apalagi kita kan juga bergerak di FND waktu itu, jadi ini semua karyawan, semua anak magang, semua bahan bakunya harus steril semua. Terus saya pulang, kemudian medical check up di rumah sakit sama puskesmas dan dinyatakan kalau saya tuh positif COVID. Tuh selama cuti itu kurang lebih 2 minggu.
2 minggu waktunya saya di rumah, jadi kalau pagi sampai siang atau sore badan sehat kayak orang normal biasa, terus habis itu malamnya badannya itu udah kayak lemes lagi, nggak bisa kuat ngapa-ngapain, bibir pucet, mual, muntah gitu selama 2 minggu. Setelah beberapa hari kemudian, setelah 2 minggu lewat itu badan kan udah mulai enak nih, akhirnya bisa aktivitas lagi. Kalau saya kan di hari Sabtu sama Minggu kan libur, karena perusahaannya di bagian yang saya magang itu memang libur di hari Sabtu Minggu. Tapi kalau di istri kan berangkat, karena dia kan di yayasan mengurus banyak anak-anak kecil gitu. Nah selama di rumah itu gak dengar ada yang manggil, Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo. Selama 2 minggu Gak ada, itu nggak ada sih Mas. Kalau di film horor kan gitu soalnya. Itu kalau di film biasanya Iya. Mas. Terus gimana? Gitu. Terus singkat cerita setelah 2 minggu tadi COVID di rumah, kita pemulihan, badan sudah mulai sehat karena di hari Sabtu Minggu saya longgar waktunya, bisa bolak-balik lah ke Magelang atau ke Gerabak ya, karena di sana kan juga ada orang yang dicintakan di sana. Terus saya ke sana akhirnya untuk bantu rekan juga, soalnya kan sekelompok itu, kelompok magangnya istri saya itu kan juga teman-teman saya sendiri, ada yang pernah satu kelas, ada yang pernah satu mata kuliah, jadi nih kenal lah. Cuman beberapa aja yang nggak kenal, cuma 2 orang yang belum terlalu kenal, yang lain udah kenal banget semua. Akhirnya di waktu kurang lebih 2,5 bulanan setelah itu, saya membantu kegiatan di sana. Waktu pas besoknya itu adalah malam suro. Jadi kalau di situ kan di Gerabak memang malam tahun baru Islam ya. Jadi kan ada banyak kegiatan kayak misalnya pengajian atau semisalnya tadarus bersama-sama gitu. Selamatan gitu ya. Selamatan gitu. Jadi waktu itu kebetulan juga hari malam Minggu itu, di hari Sabtunya itu kegiatan udah selesai untuk persiapan di hari Minggu. Nah selesainya itu setelah Isya. Saya disuruh sama teman-teman saya itu untuk nginep situ aja. Karena emang keadaan badan mungkin agak lelah dikit ya. Agak lelah dikit, terus nginget keadaan juga udah malam, apalagi keadaannya juga lumayan jauh. Terus rekan-rekan saya suruh di situ, soalnya kan di situ kamarnya juga terpisah. Yang perempuan di kamar sendiri-sendiri, kalau yang cowok kan di belakang musola gitu. Jadi aman, tapi ya di dalam pikiran saya pokoknya saya harus pulang. Soalnya saya izin sama orang tua itu cuman buat bantu, nggak sampai nginep. Takutnya kan nanti buat dicari-cari gitu. Terus saya juga nggak enak, soalnya kan situ juga bukan kelompok saya kan. Kelompok saya kan di satu perusahaan sama saya itu, di FND. Terus saya nekat tetap pulang, apapun itu pokoknya saya mau pulang, mau istirahat di rumah aja, nggak mau ngerepotin. Nah akhirnya waktu saya perjalanan pulang, pas mau masuk di daerah perkebunan, di daerah perkebunan itu ada satu sosok. Satu sosok itu dia bawa obor atau oncor, itu dia sambil melambai-lambai ke arahku. Nah dia waktu melambai-lambai ke arah saya itu, saya kan juga keinget nih ceritanya sama istri saya. Ah ini mesti Kromo Leonya ini. Terus ini di tempat yang sama? Di tempat yang sama, jalur yang sama, tapi di titik yang beda. Malam juga? Malam juga, habis Isya. Memang agak nekat juga sih, agak sembrono saya. Besoknya suro nggak buat istirahat di tempat yang aman atau yang nyaman, malah kelayapan malam-malam sih. Tapi kan juga niatnya awalnya memang untuk bantu rekan-rekan sama istri kan waktu itu. Terus akhirnya saya tetap lanjut jalan sambil lihat spion. Dia ternyata dari awalnya yang melihat saya sambil melambai-lambai gini, dia mengikuti pergerakan motor saya. Jadi kayak liatin tapi mukanya nggak kelihatan. Dia kan oncornya dipegang ke atas gini, jadi dia menutupan bayangan mukanya.
di dalam hati udah pasti yang kemarin udah aku cuma nyebut di dalam hati, saya numpang lewat nggak niatan ganggu, uluk salam sambil doa di dalam hati sebisanya, semuanya dibaca pokoknya di dalam hati biar hati tetap tenang, soalnya kan perjalanan juga masih agak jauh nih. Bajunya gimana? Bajunya dia pakai baju koko tapi kusut kotor banget kayak habis orang gali liang lahat gitu loh. Tapi memang mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan sama sekali, hitam. Terus habis itu perjalanan saya lanjutin, keadaan jalan itu makin lama makin tebel kabutnya. Awalnya nggak ada kabut, tiba-tiba kabutnya makin tebel, sampai ya mungkin jarak pandang mungkin ya 1 sampai 10 meteran lah masih bisa. Soalnya kan juga penerangan di motor saya kan juga udah tak upgrade ya, jadi agak lebih terang gitu. Sama ada tak pasangin holder untuk naruh HP. Jadi setelah ketemu sama sosok tadi, saya video call sama cewek yang aku deketin itu, yang sekarang jadi istri saya itu, sambil video call buat nemenin perjalanan lah sambil ngobrol gitu. Meskipun nggak kedengeran suaranya, cuman kelihatan gambarnya kan setidaknya ngerasa nggak sendiri gitu loh. Di situ kita perjalanan sambil video callan, itu perjalanan rasanya jadi panjang banget. Nggak kayak biasa nih, yang biasa nih cuman kayak setengah jam udah sampai, ini hampir kayak 2 jam lebih itu nggak sampai. Kebun semua ya? Kebun. Nggak ada lampu? Nggak ada lampu. Minim banget ya, ada beberapa lampu di beberapa tikungan atau pertigaan gitu ada lampu, tapi cuma satu tok itu. Dan jarang orang lewat? Nggak ada orang lewat. Nggak ada malah? Nggak ada orang lewat. Karena mungkin juga nginget itu malam 1 suro ya. Mungkin orang lebih baik ya ngaji di rumah, atau mungkin di rumah aja lah diem gitu. Ya cuman aku aja sih yang kelayapan sampai malam-malam gitu. Terus habis itu tetap jalan. Di jalan itu sing biasanya saya lewat siang hari nih, atau semisalnya sering tak lewatin jalannya itu, motor sama badan tuh serasa kayak harus diarahin ke semepet jalur kanan. Kan ada 2 jalur, kanan dan kiri. Kita kan harusnya di kiri. Nah kita tuh dipepet untuk kayak jalur di kanan, terus di kiri tuh kayak untuk lubang jalan itu kayak membesar, terus habis itu kayak makin dalam. Yang biasanya kayak kita terabas lewat gitu ya aman aja, tapi kok malah kayak enak dilewatin jatuhnya, soalnya kayak makin dalam gitu di penglihatan kita. Sama jalur itu makin lama makin tebel kabutnya. Akhirnya tetap ya ngalah sama badan tuh, tak pepetin di jalur kanan. Nah di waktu banyak tikungan, nggak sengaja itu motor itu nyorot ke suatu pohon. Suatu pohon itu ada api kecil di tengah-tengahnya. Biasanya kan kalau orang bakar-bakar kan apinya di bawah baru naik ke atas. Itu nggak, api itu kecil sekepal gini, dia di tengah-tengah pohon. Cuman kecil sekepal gini ya, aku pikirnya sisa orang bakar-bakar mungkin gitu kan, masih positive thinking gitu ya. Lewat apa itu kena cahaya motor, habis itu kelihatan makin jelas ada api. Itu masih posisi sambil video call sama cewek yang tak deketin itu, yang sekarang jadi istri saya. Lewat tiba-tiba api sing jaraknya sama saya itu kurang lebih 1 sampai 2 meter itu jadi besar. Api ini tiba-tiba jadi besar. Tapi saya waktu ngelewatin itu nggak ngerasa panas sama sekali. Nah terus tak lihat juga video call sama istri saya itu terjeda. Kan waktu jeda itu kan di beberapa waktu ya itu ya, di screenshot sama istri saya. Lihat kalau semisalnya dikira itu saya tuh papasan sama kendaraan lain waktu saya udah sampai di rumah ceritanya. Dia dikira itu saya papasan sama kendaraan lain, ya udah syukur kalau misalnya ada kendaraan lain yang ikut barengi. Padahal situ enggak, saya cuma sendiri. Api itu besar, saya lewat apinya besar. Setelah saya lewat tak lihat dari spion, ternyata apinya hilang sama sekali. Biasanya kan kalau api maupun sekecil apapun kayak keluar cahayanya, apalagi sekepel kan pasti cahayanya agak terang ya. Itu tak lihat dari pohon tuh nggak ada. Saya masih positif lagi. Saya pokoknya tetap nekat. Sekepel tuh Sekepel gini.
kayak es kepal Milo gitu. Gitu ya. Iya, jadi kayak api terus ngembar, tapi cuma sekepal gini dok. Terus waktu aku lewat, apinya tiba-tiba besar banget. Mungkin hampir seukuran meja ini lebih besar lagi. Gede banget ya. Gede. Dan saya bingungnya di situ, badan nggak kerasa sama sekali panas. Lewat itu. Jadi kayak cuman biasa. Kayak cuman kayak kena cahaya biasa, padahal itu api. Sampai di video call tuh satu muka itu oranye, satu badan tuh oranye. Oranye semua. Karena kayak kena cahaya api gitu kan, kayak api unggun gitu. Kita kan jadi kelihatan oranye gitu. Di situ kayak oranye banget. Dan video di situ setelah terjeda tiba-tiba putus sendiri padahal sinyalnya bagus. Sinyal saya di HP masih 4G+. Tapi di situ videonya putus. Jangan-jangan negara api sudah datang. Canda. Akhirnya keputus itu. Iya, terputus video call-nya. Terus ya udahlah, gak apa-apa. Pikirnya juga kan juga udah malam, dia waktunya istirahat juga kan capek kan. Bismillah, pokoknya niat dalam hati pulang, uluk salam di dalam hati terus sambil doa. Saya pulang, perjalanan mantep, yakin, bismillah gak ada apa-apa lagi. Nah, waktu itu udah mendekati mau di kuburan yang waktu saya pertama kali lewat dihadang sama orang banyak. Oh. Itu kan masih satu jalur tapi beda titik gitu. Nah, waktu mau ngelewatin kuburan itu terdengar suara ketawa cewek keras banget. Dari suara yang keras banget di telinga, saya sampai selesai lewat kuburan itu tiba-tiba suaranya mengecil sampai hilang. Itu ya udahlah, kalau pikirnya saya kan cuma suara aja gak apa-apa, yang penting jangan sampai lihat sosoknya gitu aja, yang penting pokoknya mantep gitu ya. Terus lanjut perjalanan sampai di tikungan yang mau mendekati jalan raya utama Salatiga Kopeng. Nah, di situ ada beberapa gazebo atau gubuk yang bentuknya segitiga buat istirahat para petani, para penggarap ladang yang buat istirahat gitu kalau siang hari. Itu ada 3. Nah, yang di paling ujung ini itu paling deket sama jalan, soalnya jalannya nekung. Nah, yang paling deket sama tikungan itu yang gazebo yang pertama ini. Di gazebo itu waktu saya sampai sini, itu kalau nggak sengaja itu kena senternya gazebonya. Di ujung gazebo itu tak kelihatan suatu kepala ada kayak rambut-rambutnya gitu. Tapi kan, mungkin apa sih itu? Paling ya cuman anak-anak kecil main bola atau yang lain gitu ya. Itu masih sama, kabut masih tebel. Dan jalan tuh kayak kita mau diberatin ke kanan terus. Dan itu rasanya lama sekali perjalanan. Badan kayak makin capek. Ini kuat gak, tapi ya di dalam hati aku niatnya di sini cuma mau lewat, gak mau ganggu. Karena memang salahnya aku malam suro kok kenapa harus keluar gitu. Tetap jalan sampai di tikungan terakhir, aku lihat secara jelas jarak kurang lebih 5-8 meter itu sama gazebo sama jalannya itu ada kepala. Kelihatan mukanya dia perempuan, pucet, terus habis itu rambutnya panjang. Di ujung gazebonya itu. Padahal ujung gazebo terakhir ini sama jalan raya kurang lebih jaraknya cuma 500 meter. Ya, semakin merinding, cerita juga tambah merinding ya, ceritaan lagi gitu ya. Lewat terus gak apa-apa, udah main deket, udah selesai lewat gazebonya tadi, kabut lama-lama makin rame. Sampai akhirnya saya ketemu sama jalan raya. Nah, dari jalan raya itu, saya dari kontrakan istri saya kurang lebih jam 7-an, saya keluar dari situ kurang lebih jam 8 kurang seperempat atau jam 7.45. Cuman 45 menit karena saya juga pelan-pelan ya. Malam hari kabut soalnya. Tapi rasanya di dalam kabut itu tuh kayak 2,5 jam lebih. Perjalanan tuh kayak gak selesai-selesai. Ada aja perjalanannya gak habis-habis tuh ini jalan kenapa. Padahal ya hampir setiap waktu lewat situ kadang-kadang kalau ke Gerabak kan kalau siang hari gitu. Terus juga sebapal misalnya ada lubang yang sebelah sini ukurannya segini ya, di terabas masih aman, tapi di situ agak beda, ditambah lagi sama kabutnya yang tebel itu tadi, jadi nggak bisa lihat jalannya lebih lebar lagi kan.
Akhirnya saya sampai di rumah itu kurang lebih jam 8:30. Setengah 9 saya sampai rumah, badan tuh nggak tahu, rasanya lemes banget sampai nggak bisa mau gerak ngapa-ngapain tuh nggak bisa, lemes kayak ya udahlah pokoknya istirahat, waktunya istirahat. Di hari Minggu saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa istirahat di kasur tok sambil mainan HP juga mager. Buat ngabarin cewek yang tak deketin yang sekarang jadi istri itu juga mager, mau ngapa-ngapain pokoknya maunya tidur, makan nggak nafsu, mau ngapa-ngapain nggak enak, pokoknya istirahat. Baru di hari Senin berikutnya saya masuk ke tempat kerja lagi kan, itu udah mulai ada perubahan, badan mulai makin enak, sambil ya sering wudu. Setiap kegiatan kalau semisalnya habis kita mungkin habis sholat subuh, kemudian kita kalau nggak sengaja buang angin atau semisalnya terpegang sama yang bukan muhrim, kita coba langsung wudu lagi. Kalau saya badan jadi agak mulai ringan gitu. Saya mikirnya juga ya semisalnya wudu kan untuk menghilangi kotoran, najis dan lain-lain ya. Semoga dengan saya wudu itu ya apa-apa yang negatif di saya juga sedikit-sedikit mulai hilang gitu. Alhamdulillah ya nggak sampai seminggu itu saya rutinin itu enteng badannya. Udah nggak kayak awal banget lewat situ kan badan kayak serasa berat ke kanan. Dia mau kayak kita mau ke kiri tuh berat, pokoknya mepet ke jalur kanan terus. Nah, sedangkan kan bahaya juga ya kalau kita di jalan raya tuh, kalau misal kita mepet jalan raya yang sebelah kanan terus kan lawan arah namanya. Gitu sih Mas. Berarti setelahnya udah nggak ada hal-hal apa lagi gitu? Setelahnya udah nggak ada sih. Aman-aman aja? Aman. Nggak pernah ketemu Kromolio lagi? Jangan. Sampai nikah? Jangan lagi lah. Jangan lagi, cukup itu aja Mas. Jangan lagi, kapok kayaknya. Nah ini ngomong-ngomong Kromolio ya. Jadi waktu itu ada yang ngirim cerita ke gua tentang Kromolio. Sebenarnya pengen diundang juga, tapi hari ini katanya nggak bisa hadir gitu. Jadi Mas Leo aja yang datang gitu. Namanya Bagus. Jadi si Bagus ini tinggal di salah satu desa kaki Gunung Merapi. Nah jadi si Bagus ini di kampungnya gitu ya, ada satu orang yang suka bikin onar gitu. Maksudnya suka rusuh, suka mabok gitu loh, yang membuat si Bagus ini jadi risih gitu loh. Kayaknya males banget main sama dia gitu. Nah satu hari, namanya Rado nih yang suka bikin onar ya. Satu hari si Rado itu lagi mabok malam-malam tuh. Seperti biasa dia buat onar, dan dia setelah mabok itu dia pulanglah ke rumahnya. Nah ketika dia pulang itu dia menyusuri sebuah sungai. Nah disitulah dia ngelihat di bawah pohon itu ada cewek pakai baju merah tapi rambutnya ketutup gitu loh. Nah dia pikir itu jurik gitu ya. Buset, ketemu juruk nih gua. Ngapain cewek di bawah pohon secara logika gitu. Apa dia lagi nge-fly, lagi halu, kita nggak tahu ya. Tapi akhirnya dia kabur. Nah ketika kabur itulah, nah semakin dia mendekati sungai, dia ketemu sama satu rombongan yang lagi gotong keranda. Nah ketika gotong keranda itu ada yang bawa gayung gitu loh. Di situ dia mikir ya, ini ngapain malam-malam orang bawa keranda, bawa gayung gitu kan. Nah keingetlah dia sama cerita Kromolio tadi. Jadi tersebar mitos gitu ya, cerita rakyat kalau ketemu sama pengiring keranda jenazah itu, ya nanti bakal apes, sial, atau dia bakal yang jadi orang yang meninggal gitu. Nah karena dia takut, di situ tiba-tiba gelap semua gitu ya. Nah dia bangunnya pas udah pagi hari, jadi dia ditemuin tuh pingsan di pinggir sungai. Nah ditanya dong sama warga kenapa. Nah di situ dia cerita di awal dia ketemu sama satu sosok cewek di bawah pohon, lalu dia ketemu sama si pengiring jenazah tadi. Nah cerita tersebut akhirnya kesebar sampai si Bagus. Nah si Bagus pas dengerin, syukurin lo gitu kan, siapa suruh lo bikin onar mulu gitu kan. Nah dari situ mungkin ini sebagai sebuah apa ya, pengingat gitu loh, bahwa lu sebagai manusia ngapain sih lo berbuat yang merugikan orang lain gitu loh. Sebagai manusia ya kita setidaknya apa ya, jangankan merugikan orang gitu, setidaknya bisa bermanfaat gitu ya. Walau kita nggak bisa bermanfaat, setidaknya ya
kita bisa berguna buat diri sendiri aja gitu, jangan sampai ngerugiin orang. Gitu sih salah satu kisah yang dikirimin netizen. Sayang orangnya nggak bisa hadir ya. Gitu aja kali ya. Makasih Mas Leo ya, udah jauh-jauh dari Salatiga bercerita tentang Kromo Leo ya. Sama-sama. Thank you. Sama-sama Mas. Ya itu dia guys, tadi pengalaman Mas Leo ya, yang melihat hantu Kromo Leo. Ngomong-ngomong soal Kromo Leo nih, jadi Kromo Leo ini bakal tayang pertama kali mengangkat isu Kromo Leo di bioskop. Makanya kita udah kedatangan sutradara sama pemerannya. Halo Kak Ratu. Hai. Manggilnya Ratu aja nih. Ratu. Halo Bang Anggi, ketemu lagi kita. Ada efeknya tuh ntar tuh. Baju keren nih Palestina. Yo man, Free Stand with Palestine. Palestine nih. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, Bang, ini bikin Kromo Leo. Mungkin ke Bang Anggi dulu ya. Ini horor lagi nih Bang. Menceritakan tentang apa nih Kromo Leo? Menceritakan tentang karakternya Ratu lah, Zia namanya. Jadi it's all about her lah pokoknya. Teror satu malam yang dirasakan oleh Zia. Gitu ceritanya. Dia pulang kampung, ternyata wrong place at the wrong time aja. Semalam, disaster, teror. Zia berarti memerankan sebagai? Zia. Oh, Ratu memerankan sebagai Zia. Iya, Zia namanya. Iya, iya. Nah itu gimana kesan-kesannya dalam memainkan film Kromo Leo tuh? Seru banget ya, apalagi ada sedikit-sedikit actionnya. Itu film action pertama aku sih kalau bisa dibilang ya. Ini ada actionnya? Ada actionnya. Ini Kayak gimana tuh? agak-agak horror action ya? Horror action ini. Ada actionnya. Aku tuh ada scene berantemnya tau. Sampai hidung sama? aku tuh sama cewek. Sama hantunya ada. Sama hantunya. Terus sama... Kebayang nggak? Kebayang nggak? Itulah yang bikin keren. Berantem sama hantu, Hantunya bayangin. kayak gimana sih? Hantunya kayak gimana tuh Mas Anggi? Hantunya mirip kayak sebenarnya mirip lo ya. Mirip dia cuma versi laki aja. Coba bisa kebayang nggak? Versi laki begini ya. Terus lebih gede, lebih Tapi Iya, bawa keranda, gede. kayak kisah Kromo Leo. Dia yang dibawa di dalam Iya. kerandanya. Yang berantem sama aku, yang di dalam kerandanya. Oh, itu beneran di dalam keranda pas syuting? Ya enggak lah, berat dong. Iya. Ada adegan pas Soalnya di gede. keranda. Gede. Ada adegan pas di keranda, cuma pas lagi di bawah mah bohongan lah. Bohongan. Oh. Biar nggak tapi keberatan. Ada juga yang masuk di dalam kerandanya. Ada yang dia ada latar belakangnya lah, yang melatar belakangi ini semua. Kenapa ini terjadi? Iya. Gimana rasanya masuk keranda? Aku nggak masuk. Oh, yang masuk siapa? Ya masuk kan hantunya. Oh. Tapi ada kan bagian awal masuk. Oh iya ada deh. Ada dong. Kan Kak, Lupa syutingnya deh. udah setahun yang lalu ya teman-teman. Maaf kalau lupa. Gimana Ada. rasanya masuk keranda? Ya lah gue mah di mana-mana pelor. Tidur aja di dalam situ Dia pakai. menempel terus hilang. Pakai apa sih itu ya? Sebenarnya yang angker tuh adalah tempat-tempat yang dia datangi karena Iya. pas dia tidur tak hilang men. Angker jadi oh gila. Gila. siapa? Biasanya lu datang lu tidurin itu hilang semua gitu kan. Siapa yang hilang? Your conscious kan nggak tidur. Oh iya kan hilang ya kalau tidur. Iya Nggak bisa benar. diganggu. Ini kita udah bisa bayangin sih pas syuting ya, kayaknya nggak ada horor-horornya. nih. Nggak ada. Soalnya dangdutan di hutan kita. Di hutan dangdutan. Soalnya krunya gitu ya. Kita Iya. suka dangdutan. Krunya heboh lah. pokoknya. Kebetulan aku juga suka dangdut, jadi kita dangdutan bareng-bareng. Dan lu turbo. Ada nggak pengalaman horor pas lagi syuting film Kromo Nggak Leo? ada kayaknya. Nggak ada. Sumpah ya ini yang lain tuh ada pengalaman horor ya. 2 film kita yang sebelumnya tuh ada. Tapi yang ini tuh bener-bener ketawa terus kerjaannya. Iya, karena mungkin syutingnya udah berat banget ya, action itu segala macam capek. Kita harus bawa fun aja. Tapi selama hidup pernah ada pengalaman horor nggak berdua? Selama Selama hidup. hidup. Iya banyak lah. Boleh ceritain ya? Gue, gue mah dari kecil. Oh, I was born into the family of terror anjing sih. Lumayan. beda segmen. Cerita. Dia kan nyokap gue kan dari lahir kan dia emang buta kan, dilahirkan buta nyokap gue. Nyokap nggak bisa ngeliat. Nggak bisa ngelihat, terus kan keluar darah kan matanya, terus disembuhin sama tabib, akhirnya bisa ngelihat. Umur 5 tahun baru deteksi, dia bisa los ngeliat semuanya. Jadi dari kecil nyokap gue udah yang ngomong sama hantu, udah yang gini-gini gitu segala macam, udah yang ada yang nangis di tangga, dia naik ke atas, sholat di atas genteng lah, apa segala macam. Jadi toto lagi sholat, toto bokap ditendang, mental kayak gitu-gitu sih.
It's For real? ordinary, it's just reality aja. Gue juga baru tahu sih. Ntar makanya lu itu lu dengerin di Jux, ada namanya Mata dan Mantra, 30 episode tuh kisahnya tentang nyokap gua, ya ada gua di dalamnya. Sehoror itu, tapi jadi biasa aja. Kayak sekarang di rumah gue ada yang nangis-nangis di luar, belum bersik gitu aja. Yang paling horor selama hidup apa? Yang paling horor, yang paling horor berrelate dengan hantu ya. Betul. Oh, gue pernah yang itu, yang anak hilang di komplek gue yang gue nyariin tuh semua, ya gitu. Ternyata diculik sama ya gitulah, sekte yang ada di sana pada ratusan tahun lalu. Akhirnya kita mencari dan anaknya akhirnya ketemu, tapi udah yang shock gitu lah. Terus ya ada kok di situ di podcast itu, lu dengerin ya. Pokoknya itu seru banget, kita semua satu kampung, satu kompleks sih nyari anak ini gitu kan. Tetangga lu diculik sekte apaan? Jadi katanya sih ratusan tahun lalu zaman Belanda tuh ada sekte di situ yang suka ngorbanin, bikin korban gitu. Nah dia tuh lagi mau ke masjid nih, tahu hilang aja gitu, tinggal dalam sepeda aja doang gitu. Terus kita nyari, nyokap bilang, oh nih dia dibawa ke alam sebelah nih gitu. Udah tuh nyari semuanya, terus Satu komplek nyariin bocahnya. akhirnya ketemu jam 4 pagi di tengah jalan, dia kebingungan. Baru pas masih shock gitu, berdemam banget. Besoknya baru ditanyain kenapa. Dia ada yang menarik, pengen bawa terbang masuk ke alam lain. Dia lihat semua di komplek itu nggak ada orang sama sekali, cuma ada mereka itu yang ngubur dia gitu. Wow. Kayak film-film ya. Bukan hilang main PS kan? Enggak. Hilang bebek, hilang ketiduran itu enggak juga Wah. sih. Kalau Ratu kan udah sering main film horor nih. Bedanya film Kromo Leo apa sih sama yang lain gitu? Tadi pertama bedanya karena ini ada bumbu-bumbu berantemnya ya, actionnya. Terus kedua ceritanya juga berbeda, yang belum pernah diceritain sebelumnya. Kan kalau misalnya kuntilanak udah sering ya, pocong udah sering. Kalau ini hantunya beda, belum pernah difilmin juga sebelumnya. Terus karakter gue juga di situ paling beda dari karakter-karakter di film gue yang lain juga. Di sini nih gue karakternya tomboy banget. Jadi kayak anak metal gitu ya, Om ya? Rebel gitu kan ya. Rebel. Anak-anak 90s. Anak-anak pakai tank top doang gitu. Ya gitu lah. Anak-anak 90s gitu. Cewek idola 90s banget lah. Ya itu sih. Epic lah pokoknya ceritanya menurut gue. Tapi sebenarnya percaya nggak sih Kromo Leo itu ada apa enggak gitu? Jadi sebenarnya gue itu tuh anaknya tumpul banget. jadi kayak gue tuh kadang suka nggak pernah ngirauin yang kayak gitu-gitu sih. Even gue tuh suka banget sama cerita horor. Tahu nggak? Kebiasaan gue sampai detik ini adalah kalau mau tidur harus dengerin cerita horor dulu. Oh iya. Iya. Kenapa harus horor? Nggak tahu. Harus horor. Terus mimpinya tuh horor juga gitu nggak? Enggak, gue tetap mimpi indah Mimpinya aja. love story gitu kan? Love story. Kayak gitu. Tapi tuh masalahnya gue tuh nggak pernah sensitif banget. Jadi kayak misalnya kita syuting nih, teman-teman lain ngerasa gimana gitu kan, kayak gue ditempel deh, kayak gue nggak pernah sih alhamdulillahnya. Even waktu itu yang aku jadi setan aja harusnya itu kan mengundang makhluk halus ya, karena kita menyerupai dia kan. Tapi alhamdulillah gue nggak kenapa-napa, salto-salto aja gue di lokasi. Paling sakit leher ya gitu ya. Iya, sakit leher sih iya, karena kan kayak gini mulu kan, gitu sih. Literally setumpul itu sih kak gue. Walaupun setiap hari sudah dengar cerita horor. Iya. Karena emang dia depan rasanya dia yang setan sih. Syutingnya juga Dia horor. tuh paling setan di antara teman-temannya. Gitu ya? Di antara pemain lain dia yang paling setan soalnya. Kelihatan Yang sih. menyetani teman-temannya. Maksudnya apa tuh? Untuk berbuat hal-hal yang Gimana? Hal-hal setan. Gimana? gue ceritain kayak Jangan. Nah, kalau lu kenapa Bang bikin film Kromo Leo? diajakin dengan tim Imperial waktu itu kan. Ya udah dilihat skenario-nya, basic idea menarik gitu, tentang Kromo Leo ini kan hantu yang belum pernah, gue belum pernah bikin lah, sesuatu yang beda. Terus gue tawarkan treatment kita gitu kan, yang dari kan berdua, gue dan Cornelius Ani, yang nulis Cornelius Ani, dan kita tawarkan konsep kita yang teror satu malam ini cuma kejadian satu malam, dan oke, ya udah kita go gitu. Ini agak eksperimen sebenarnya film ini gitu, nggak berbeda dengan horor-horor yang lainnya. Dia agak eksperimental dari semua sisinya, dari story-nya juga, dari pengambilannya juga, karena kita ngambilnya pakai kamera semuanya handheld, semua handheld, dan
kamera zoom kita bikin handheld, jadi gede banget gini. Ada yang zoom, ada yang fokus gitu. Jadi susah men. Ya, jadi semuanya tuh ya mesti pakai tolak angin lah buat korokan itu si DOP-nya kan semuanya. Iya. Iya kan semuanya langsung semua nggak ada yang pakai tripod semuanya. Berasa pegel banget yang nonton tuh. Jadi, Aku aja kan aku ngeliat kan di depan kameramen Iya. kan depan muka aku gitu, pegel banget ngeliatnya, parah. Oh, gue jadi penasaran nih, pengen nonton nih. Tanggal berapa? Harus 22 Agustus ya guys. 22 Agustus 2024 di ya. bioskop kesayangan kalian, Iya. Chromoleo. Iya. Terakhir Bang, jadi hantu Chromoleo itu kayak gimana? ya jadi Chromoleo itu bisa dibilang folklore ya, atau urban legend lah, legenda di daerah Jawa Tengah. Itu dia terkenal di sana. Itu penggambarannya orang-orang yang bawa jenazah, terus kalau dilihat matanya, ada yang lihat gitu, ada yang lihat matanya sama dari orang atau si yang di dalam jenazah ini, itu pasti mati si orang itu gitu kan. Jadi bisa dibilang, ada yang bilang bahwa itu adalah kiriman dari orang, ada yang bilang itu emang arwah pendendam yang memang mencari mangsa gitu. Nah itu masih menjadi misteri. Kita coba kuak, kita coba bikin background story-nya di film ini yang juga relate dengan sejarah Indonesia pada tahun 80-an ya. Iya, Oh, ini ada sejarahnya juga. Ada jadi tentang preman-preman. preman-preman, para gali-gali, sugali. Sugali itu kan nggak bukan anak liar ya. Dulu jadi satu namanya sugali, dimanfaatkan oleh institusi tertentu untuk mengatur ya semuanya lah gitu. Jadi ini sebenarnya agak dalam sih begitu ngegali latar belakang ini dari sisi sejarahnya gitu ya. Yep. Gitu. Jadi Seroman bikin film Chromoleo atau panggil polisi? Dah. Nah kalau bicara Chromoleo ya, kan itu ada cerita rakyat yang mengatakan di kaki Gunung Merapi gitu ya. Kalau ketemu sama hantu Chromoleo itu bakal apes, bakal sial, atau Meninggal. mungkin di salah satu desa itu akan ada yang meninggal. Nah di film ini ada yang meninggal juga nggak? Banyak. Banyak. Banyak banget. Ya apesnya itu the max lah pokoknya apesnya. Iya. Dan meninggal juga the max juga juga gitu. Bener-bener kayak amazing banget. Iya, karena hantunya Gak disangka-sangka meninggalnya ya. hantunya bawa parang men. Hantu bawa parang. Hantu Iya, bawa ini tuh parang. bukan hantu-hantu yang biasa yang kuntilanak yang Enggak, lu ketemu dia kelar udah gitu. Selesai itu. Selesai udah. ini hantunya action banget. Langsung itulah. jebret kaki putus aja. Makanya kan Sebetulnya. beda sama film-film hantu lain. Kalau hantu lain pocong, lompat-lompat, terbang. Cuma gitu. jump scare, udah. Itu udah. Bawa parang. Bisa. Wah, hantunya ini bahaya, ini hantunya. Dan cuma bisa dilihat di kaca doang, di cermin. Yep. Jadi kalau dia nggak bisa ngeliat, nggak kelihatan. Begitu di cermin ada dia tuh lagi bawa parang. Iya. Gitu. Kayak gitu. Jadi penuh misteri ya memang. Iya. Misteri, action, thriller lah gitu. Bukan cuman jump scare-nya aja. Oke, romance ada juga romance. Romansnya ada sedikit. Jadi bang, ini menurut lo Chromoleo itu mitos atau fakta? Urban legend sih. Urban legend. Real Bisa apa dibilang mitos, bisa jadi itu mitos. Bilang fakta, belum tentu juga itu fakta gitu. Jadi in between sih. Ya, kalau- real or fake. Tapi kalau kita sebagai manusia yang percaya hal-hal gaib, possibility-nya lebih besar sih gitu. Jika apalagi udah dengar orang ngomong ini ngomong itu, mungkin ya Ini di perdesaan ya. pedesaan, nggak pakai R, pedesaan. Di pedesaan, emang lu berasa anak kota banget sih ya? Iya sih. Ya jadi kan di pedesaan terus masih pakai Apa sih? keranda kayu gitu kan. Ditutupin pakai kain kayak ginian masih, bukan kain ijo ya. Nih, jadi, kerandanya waktu itu nggak bikin keranda dari bambu kuning karena bambu kuning itu kan dinilai bisa meredam atau menghilangkan ilmu hitam gitu kan. Jadi ilmu hitam bisa diredam dengan bambu kuning. Nah, si Sugali ini ada satu Sugali itu nggak bisa dibunuh cuy gitu ceritanya. Sugali ini siapa? Iya, preman yang tadi, preman yang Sugali tadi, bukan Sugalinya Iwan Fals. Jadi ada satu Sugali ini yang leadernya ini nggak bisa dibunuh karena dia punya ilmu hitam. Jadi makanya ditaruh di keranda
bambu, that's the story. Udah dari tadi spoiler lu kebanyakan bang. Orang pada tahu ya filmnya gimana. Nggak apa-apa nih, ini backstory kok, ini latar belakang. Latar belakang ya. Emang iya. Jadi Chromoleo mitos apa fakta? Ratu. Nggak tahu nih Mas Anggi. Kalau gua tadi kan lebih ke mendekati fakta karena Nggak tahu ya. possibility semakin tinggi. Sejujur-jujurnya aku juga baru tahu Chromoleo karena aku main film ini. Oke guys, pokoknya jangan lupa nonton Chromoleo. Tanggal berapa Mas Anggi? 22 Agustus Yes. 2024. Di bioskop kesayangan kalian. Bye. Shh.